Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materinya tentang sifat bangun datar lanjutan yang kedua. Ini tentang kesebangunan, kongruen, simetri lipat, dan simetri putar. Yang pertama, kesebangunan. Nah, kesebangunan itu ada 3 syarat ya. Yang pertama, bentuk kedua bangun harus sejenis. Yang kedua, sudut-sudut sama besar. Yang ketiga, perbandingan sisinya sama. Jadi kalau kita melihat kesebangunan itu harus ada 2 bangun datar ya. Seperti contohnya di bawah ini ya. Ini ada 2 segitiga. Segitiga ABC sama segitiga PQR. Nah, kita bandingkan apakah 2 bangun datar ini, segitiga ABC dan segitiga PQR, adalah sebangun atau tidak. Nah, caranya gimana? Kita iniin dulu syaratnya 1 2 3 apakah terpenuhi tiga-tiganya. Kalau syaratnya tiga-tiganya terpenuhi, berarti segitiga ABC dan segitiga PQR bisa disebut segitiga yang sebangun. Nah, untuk mempermudah segitiga ABC ini kita putar ya supaya sama posisinya kayak gini. Jadi kita bikin gini. Mohon maaf ya kalau tidak lurus. Nah, siku-sikunya ada di B ya. Yang lebih panjang itu ke A. Dan C-nya ada di sini. Dan ini segitiga ABC, kalau disamain bentuknya jadi kayak gini ya. Sama aja, ini 5. Ini 4. Ini 3. Nah, segitiga ABC dengan segitiga PQR, yang pertama, bentuk kedua bangun sejenis. Kira-kira segitiga ABC sama segitiga PQR sejenis nggak? Sejenis ya. Yang pertama sama-sama segitiga siku-siku. Berarti syarat pertama memenuhi. Syarat yang kedua, sudut-sudut sama besar, sama ya. Kalau Q 90 derajat, B 90 derajat. Sudut P ini kalau diukur dengan busur sama sudut C ini sama. Sudut R kalau diukur dengan busur dengan sudut A juga sama. Jadi syarat yang kedua, sudutnya ini sama besar. Syarat yang ketiga, perbandingan sisinya sama. Nah, sekarang kita bandingin ya. PQ sebelah kiri ini dibandingkan dengan BC. PQ dibandingkan dengan BC. Itu jadi berapa? 9 banding 3. 9 banding 3 itu berapa? Sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 1. Jadi 3 banding 1. Sudut miringnya PR dibandingkan dengan CA. PR dibandingkan dengan CA. 15 banding 5. Sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 3. 5 dibagi 5 1. Selanjutnya yang terakhir, QR dibandingkan dengan BA. QR dibandingkan dengan BA sama dengan QR itu 12, BA itu 4. Sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 3. 4 bagi 4 1. Nah, perbandingannya 3 banding 1 semua ya, dan ini memenuhi syarat. Dan kalau tiga-tiga syarat ini sudah memenuhi, berarti dia segitiga ABC dengan segitiga PQR ini disebut dengan sebangun. Nah, sekarang yang ini yang kedua, contoh yang kedua. Persegi ABCD dengan persegi EFGH. Coba kita lihat syarat yang pertama. Bentuk kedua bangun sejenis, sama-sama persegi ya. Persegi yang ABCD ini 2 cm semua.
EFGH 3 cm semua, sama-sama persegi. Berarti syarat satu terpenuhi. Syarat yang kedua, sudut-sudutnya sama besar. Berarti kalau persegi kan ini siku-siku semua ya. Ini juga sama siku-siku semua. Berarti syarat yang kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga, A banding B, AB banding EF 2:3 ya. 2:3. BC banding FG 2:3 juga. GH banding CD 2:3 juga. HE banding DA 2:3 juga. Jadi semuanya perbandingan sama ya, 2:3. Maka persegi ABCD sama persegi EFGH perbandingan sisinya sama. Ketika tiga syaratnya sudah memenuhi, berarti persegi ini sama yang ini itu disebut sebangun. Nah, itu yang namanya kesebangunan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen itu adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Nah, sama kayak kesebangunan ya, kongruen itu harus membandingkan dua bangun datar juga. Ada dua bangun datar nih, dua bangun datar. Nah, di bawah ini ada bangun datar A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan cari bangun datar yang kongruen apa dengan apa. Kita cek satu-satu ya. Nah, A ini 3, 4, 5 sisinya ya. Yang B 6, 8, 10. Berarti segitiga A sama segitiga B itu tidak kongruen karena sisinya tidak sama ya. Sisinya tidak sama. Yang namanya kongruen itu harus sama percis bentuknya ya. Nah, tinggal kita cari yang segitiga siku-siku, yang sisinya 3, 4, 5 yang mana lagi? Oh, ternyata yang G. Berarti segitiga A itu kongruennya dengan segitiga yang G. Nah, A dan G ini disebut dengan kongruen. Berarti kalau segitiga yang B 6, 8, 10 kongruennya dengan yang mana? Dengan yang E 6, 8, 10. Walaupun bentuknya walaupun posisinya beda, tapi kalau sisinya sama dan bentuknya sama itu namanya kongruen. Berarti segitiga B itu kongruen dengan segitiga E. Kalau yang C, persegi panjang C kongruen dengan yang mana? Ini panjang lebarnya 2, panjangnya 4. Kalau dengan yang ini beda. Ini lebarnya 4, panjangnya 8. Berarti persegi panjang C ini kongruennya dengan yang ini, F. Lebarnya 2, panjangnya 4. Berarti persegi panjang C itu kongruennya dengan persegi panjang F. Begitu juga dengan yang persegi panjang D. Lebarnya 4, panjang 8, berarti yang dengan yang ini. Lebarnya 4, panjangnya 8. Berarti persegi panjang D kongruennya itu dengan persegi panjang H. Nah, kalau yang dimaksud dengan kongruen itu ya. Kalau sebangun itu syaratnya 3 tadi. Kalau kongruen pokoknya dia harus sama. Sisinya sama, sudutnya sama, dan semuanya sama. Itu kalau kongruen. Selanjutnya, oke, kita lanjut. Selanjutnya tentang simetri lipat. Apa itu simetri lipat? Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, di bawahnya ada contoh ya. Ada 4 bidang datar. Yang pertama layang-layang, persegi, persegi panjang, lalu huruf E. Kita mulai dari layang-layang. Ini sudah dibuat contohnya. Layang-layang ya. Nah, ini layang-layang. Kira-kira layang-layang ini bisa dilipat berapa kali sehingga bisa menjadi dua bagian yang sama besar. Kita lihat ya. Nah, dari layang-layang ini kalau kita lipat ke bawah, set. Nah, ini bisa menjadi dua bagian yang sama besar kan ya? Tidak ada sisa maksudnya. Coba kalau kita lipat ke sini. Nah, ini masih ada sisa.
Jadi ini tidak termasuk simetri lipatnya. Simetri lipat itu yang apabila dilipat dia menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kayak gini ya. Set. Berarti si layang-layang ini cuma punya satu simetri lipat. Yang diginiin nggak bisa, terus dilipat miring juga nggak bisa. Jadi cuma satu ya, cuma dilipat ke bawah. Jadi artinya layang-layang ini cuma punya satu simetri lipat. Nulisnya gimana? Nah, biasanya kalau simetri lipat itu dilambangkan dengan garis putus-putus ke sini. Sesuai dengan lipatannya. Jadi dari atas ini dilipat ke bawah. Jadi cuma punya satu simetri lipat. Yang kedua persegi. Ini udah dibuat perseginya. Kira-kira persegi ini punya berapa simetri lipat? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Yang pertama dia dilipat ke bawah. Nah, ini bisa ya. Dan menjadi bentuk yang sama besar. Satu. Lalu dilipat ke samping. Nah, ini menjadi bagian yang sama besar. 2. Nah, oh iya, lipat ke bawah dengan lipat ke atas itu sama aja ya, satu simetri lipat ya. Begitu juga dengan lipat ke kanan, dengan lipat ke kiri itu satu simetri lipat. Jadi baru 2 ya, 2 simetri lipat ya. Lalu kita lipat ke samping miring. Ke samping sini 3. Lalu ke samping bawah ke sini 4. Nah, berarti persegi ini punya 4 simetri lipat. Nulisnya gimana? Ya, kita bentuk garis tipis-tipis tadi, putus-putus. Ke sini 1, ke bawah 2, 3, 4. Berarti persegi punya 4 simetri lipat. Selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang kurang lebih dia bisa dilipat ke bawah ya. Bisa juga dilipat ke samping. Jadi persegi panjang cuma punya 2 simetri lipat. Sekarang huruf E. Ini udah dibuat ya. Huruf E. Kira-kira huruf E kapital punya berapa simetri lipat? Dia kalau dilipat ke samping, nah itu masih banyak sisa-sisa gitu ya. Jadi tidak termasuk simetri lipatnya. Dia hanya bisa dilipat ke bawah. Nah, kalau dilipat ke bawah begini ya, jadi sama besar lipatannya. Nah, berarti huruf E ini cuma punya satu simetri lipat. Tulisnya di garis putus-putus. Cuma punya satu ya. Gitu. Jadi tadi persegi punya 4, persegi panjang punya 2 simetri lipat. Dan itu adalah simetri lipat. Selanjutnya itu adalah simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar itu adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya itu akan membentuk pola yang sama kayak sebelum diputar. Ini ada 4 bangun datar ya. 1, 2, 3, 4. Kita mulai satu-satu. Dimulai dari yang ini. Nah, seperti huruf Z ya. Nah, ini bangun datar yang ini punya berapa jumlah putaran? Kita mulai, kita tandai ya. Bangun datar ini awalnya tuh dari sini nih, dari atas. Nah, kita putar benda ini, bangun datar ini sampai ke titik semula. Dan kita hitung ada berapa kali simetri putarnya. Nah, yang dimaksud dengan simetri putar itu adalah ini tadi yang di atas ya. Yang bisa dilakukan si bangun datar ini sehingga bentuknya sama seperti semula, seperti kayak gini nih. Nah, putaran pertama. Nah, kita putar menjadi begini. Ini belum sama ya dengan seperti semula ya. Seperti semulanya kan gini bentuknya. Belum sama. Lalu kita putar lagi. Nah, ketika diputar, tadi titik awalnya ini X ya. Nah, diputar ini bangun datarnya cocok seperti bangun datar sebelumnya. Ini disebut satu simetri putar. Oke, 1. Diputar lagi. Ini belum sama dan diputar lagi seperti kembali semula. Dan ini disebut 2. Berarti bangun datar ini punya 2 simetri putar. Tadi ya. 1 ketika begini.
Yang kedua, ketika dia kembali semula seperti ini, berarti bangun datar yang ini punya 2 simetri putar. Selanjutnya segitiga sama sisi. Ini dia segitiga sama sisinya ya. Segitiga sama sisi. Kita tandai segitiga sama sisi ini yang atasnya ya. Mulai dari titik ini X ya. Nah, kita putar X ini sampai kembali lagi ke sini. Berapa kali dia bisa menempati bangun datar ini yang sama ya. Kita putar. Satu ini sama ya. Baru 1 diputar lagi. 2 ya, dia sama lagi bentuknya. Lalu 3 kembali lagi. Berarti segitiga sama sisi ini punya 3 simetri putar. Oke. Selanjutnya trapesium. Ini trapesium ya. Ini dia trapesium. Trapesium ini kita mulai dari titik X-nya di atas ya. Nah, kita putar sampai bisa berapa simetri putarnya. Kita putar sekali, dia tidak menempati bangun datar yang sama ya dengan sebelumnya ya. Putar lagi 2 kali, masih tidak ya, karena masih ada sisa di sini, masih ada sisa di sini. Putar lagi, masih tidak sama, sampai dia kembali ke semula. Dan ini disebut 1 simetri putarnya ya. 1. Jadi bangun datar apapun minimal dia punya 1 simetri putar, yaitu kembali lagi ke tempat semula. Seperti trapesium ini, dia hanya punya 1 simetri putar. Selanjutnya bangun datar yang terakhir seperti huruf X ya. Nah, ini dia. Set. Kita mulai tandai yang sebelah kanan ini, kanan atas adalah tempat semula ya. Dia kembali lagi ke sini. Nah, kita hitung berapa simetri putarnya. Ini belum nyampe ke sini, baru 1 ya. 1 simetri putar. Belum. 2 simetri putar. Belum. 3 simetri putar. Balik lagi. 4 simetri putar. Berarti bangun datar ini yang seperti huruf X punya 4 simetri putar. Oke, sekian pembahasan dari hari ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.